Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah. Kita insya Allah pada kesempatan ini akan kembali membacakan ngaji kitab kuning bareng. Ya, saya membawa ada 3 referensi, ini satu buku. Yang atas adalah kitab Kanzul Ghibin, kemudian bawahnya adalah kitab Minhajut Talibin, yang paling bawah adalah kitab Kifayatul Akhyar. Untuk apa? Untuk membahas tentang salat gerhana. Ya, karena salat gerhana merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Langsung saja baca dalam kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi pada halaman 62. Babu salatil kusufain, bab di dalam menjelaskan salat gerhana matahari dan salat gerhana rembulan. Kata kusuf itu sebenarnya digunakan secara bersamaan untuk gerhana matahari dan gerhana rembulan. Maka para fuqaha ada yang tidak membedakan sama sekali antara gerhana matahari dan gerhana rembulan. Semuanya menggunakan kata kusuf. Akan tetapi di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang ajwad, yang bagus, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari bahwa sesungguhnya anal kusufa lisamsi wal khusufa lil qamar. Sesungguhnya kusuf itu untuk matahari, sementara khusuf itu adalah untuk rembulan. Itu adalah yang sering digunakan oleh para fuqaha masa sekarang. Wahia sunnatun, hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Dia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin aw li hayatih. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana karena sebab kematian ataupun hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wa da'ullaha ta'ala. Tatkala kalian melihat hal itu, melihat gerhana, maka salatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah. Nah, seperti itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melaksanakan salat gerhana itu hukumnya adalah fardu. Sunnah muakkadah, seperti itu. Fayuhrimu biniyatis salatil kusuf. Yang pertama kali dilakukan adalah melakukan takbiratul ihram dengan niat salat gerhana. Allahu akbar, dengan niat salat gerhana, karena mahalun niat adalah di dalam hati. Mahalun niat itu al-qalb, hati. Kemudian wayaqra'ul fatihata, membaca surat al-fatihah, membaca fatihah. Wayarka'u, kemudian dia ruku. Setelah fatihah ruku, ini minimal, ini rukunnya, standar minimalnya. Jadi kalau kemudian ada yang pengen mengamalkan nanti di rumah, salat gerhana di rumah karena memang tidak sempat berjamaah atau memang terhalang berjamaah sebab pandemi, maka ya simple, niat, kemudian baca fatihah. Setelah fatihah kemudian dia ruku, kemudian dia bangkit dari ruku atau i'tidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah lagi. Kemudian summa yaqra, tadi kan kemudian baca Fatihah. Ya, summa yaqra'ul Fatihah, kemudian dia baca Fatihah lagi. Summa yarka, kemudian dia ruku lagi. Summa yarka'u, kemudian dia ruku ya tadi ya. Summa ya'tadilu, kemudian dia i'tidal. Summa yasjudu, kemudian dia sujud. Wa hadhihi raka'atun. Itu adalah satu rakaat. Ya, summa yusalli saniyatan kadzalik, kemudian salatlah pada rakaat kedua, demikian juga sama prosesinya atau sama cara melaksanakannya. Jadi prosesinya itu minimal, standar minimal ketika kita melaksanakan salat gerhana. Jadi enggak sulit, hanya saja salat ini 2 rakaat, tetapi berdirinya ada 4, rukuknya ada 4. Setiap 1 rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Ya, seperti itu. Jadi prakteknya begini. Sebentar, Allahu akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhirih. Kalau bisa baca surat, kemudian Allahu akbar, ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ila akhirih. Seperti itu, kemudian dia ruku lagi, kemudian i'tidal, kemudian dia sujud. Itu dihitung 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua juga sama, begitu kan? Tidak boleh ditambahi
untuk melaksanakan 3 kali ruku meskipun gerhananya masih ada, dan juga tidak boleh dikurangi. Ya, misalnya rukuknya mau 1 kali, kenapa? Karena sudah bubaran gerhananya, itu tidak boleh. Itu dikatakan di sini wala yajuz ziyadatu ruku'in salisin litamadil kusufi wala naqsu lil injila'i fil as-sah. Jadi sudah saya jelaskan tadi maknanya, tidak boleh menambahi karena gerhananya masih lama ataupun mengurangi karena gerhana sudah selesai. Tapi kalau mau wal akmalu, yang sempurna, ayaqra'a fil qiyami al awwali ba'dal fatihati al baqarata. Ya, ketika selesai membaca Fatihah, ya pada rakaat pertama itu sunnah atau lebih bagus membaca surat Al-Baqarah secara sempurna. Surat 280 sekian ayat lah. Wa fitsani, dan dalam bacaan yang kedua setelah kita rukuk, i'tidal, baca Fatihah, kan baca rakaat salat yang kedua itu disunahkan kami atai ayatin minha, seperti 200 ayat dalam surat Al-Baqarah, panjang sekali. Wa fi tsalisi, dan dalam berdiri atau bacaan yang ketiga, mi'atin wa khamsin, itu setara dengan 150 ayat atau 150 ayat surat Al-Baqarah. Wa rabi'i, yang keempat adalah mi'atin takriban, ya kira-kira 100 lah begitu. Itu kalau dipraktekkan betul itu lama sekali, dan jamaah bisa bubar. Makanya kalau salat sunnah itu ya kita kondisinya jamaah, lihatlah. Kalau memang jamaahnya banyak orang-orang yang kuat ya silahkan. Tapi kalau nggak kuat ya masih mending mau melaksanakan. Kulhu juga nggak apa-apa, begitu kan? Karena tapi dianjurkan membaca surat-surat panjang. Begitu. Nah, tasbihnya pada saat ruku', yusabbihu fir ruku'i al-awwali qadra mi'atin minal baqarah. Ya. Tasbihnya pada saat ruku' yang pertama itu setara dengan 100 ayat surat Al-Baqarah. Lama sekali. Wa fisani, pada saat ruku' yang kedua itu samanina 80 ayat. Wa tsalithi, dan ruku' yang ketiga itu sab'ina 70 ayat. Wa rabi'i, yang keempat itu khamsina 50 ayat takriban, ya kira-kiranya segitu. Panjang sekali. Wala yutawwilu sajjadati fil as-sah, dan tidak memanjangkan sujud-sujudnya menurut pendapat yang paling sahih. Tapi Imam Nawawi mengatakan, aku katakan as-sahihu tadwiluha sabata fi sahihain, yang sahih adalah memanjangkannya sebagaimana hal itu sabit atau ada di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ketika salat gerhana itu memanjangkan sujudnya, berdoa. Begitu. Watu sannu jama'atan, dan disunahkan salat gerhana itu secara berjamaah, sunnah. Kalaupun sendiri-sendiri ya tidak apa-apa. Wa yajharu bi qiraati kusufil qamari wala samsi, dan disunahkan untuk mengeraskan bacaan pada saat salat gerhana rembulan dan tidak mengeraskan bacaan pada saat gerhana matahari, karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini saya kutip di dalam kitab Kanzur Raghibin, ya, yang pertama adalah marawa saykhani, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridha kepada beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusyuf fi qiraatihi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca keras bacaannya pada saat salat khusyuf, salat gerhana rembulan. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Samurah, qala, beliau berkata, shalla bina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sautan. Nabi pernah salat bersama kami dalam salat gerhana matahari, dan kami tidak mendengarkan suara Nabi dari beliau. Jadi itu yang kemudian mendasari perkataan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab bahwa dikompromikan dari hadis-hadis tersebut bahwa israrnya yang sir itu adalah pada saat kusufus syams, pada saat gerhana matahari, sementara yang jahar ada pada saat kusuful qamar atau pada saat gerhana rembulan. Itu yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Nah, ini perlu diketahui. Tetapi prakteknya di Indonesia seringkali kalau kita salat gerhana matahari pun keras. Kenapa? Karena mengikuti pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang dipopulerkan oleh ulama-ulama Saudi, dan juga kan kelihatannya nggak enak gitu kan kalau kemudian kita sudah manggil khotib, manggil imam, ternyata salatnya cuman salat sir. Makanya kemudian dijaharkan mengikuti pendapat Imam Ahmad. Meskipun itu berbeda pendapat, ya boleh-boleh saja untuk diamalkan, tidak sampai membatalkan amaliyah yang dikerjakan. Gitu. Kemudian summa yahtubul imamu khutbataini bi arkanihima fil jumu'ati. Kemudian imam melaksanakan khutbah dengan 2 khutbah dengan rukun-rukunnya sebagaimana rukun dalam melaksanakan salat Jumat. Baca alhamdulillah, baca salawat, wasiat taqwa, membaca Al-Qur'an di salah satu tempat, kemudian berdoa kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Seperti itu. Berwasiat takwa tadi sudah belum ada.
Jadi seperti itu. Wa yahussu 'ala taubati wal khairi, dan memotivasi untuk bertaubat dan melaksanakan perbuatan baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada saat terjadi gerhana matahari, beliau takut luar biasa, lari tergopoh-gopoh sampai selendang beliau itu lepas. Beliau tidak tahu, takut banget akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau kemudian banyak mengajak para sahabat untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang dikerjakan. Seperti itu. Kemudian kalaupun misalnya mengajak kepada sedekah, mengajak kepada memerdekakan budak pada masa itu, ya itu lebih bagus. Memperbanyak sedekah, membantu saudara-saudara Muslim Palestina dan sebagainya, itu bagus. Ya. Jadi waman adrakal imama fi ruku'il awal adraka raka'ah aw fi sanin aw qiyamis sanin fala fil adhar. Ini kasus kalau ada masbuk. Seorang makmum masbuk mendapati imam dalam posisi rukuk di rakaat yang pertama dan rukuk yang pertama, maka itu dianggap mendapatkan satu rakaat penuh, berarti dia nanti bisa salam bersama dengan makmum. Tapi kalau dia mendapatinya pada saat rukuk yang kedua, maka dia tidak dihitung sama sekali. Itu menurut pendapat yang adhar, pendapat yang kuat. Ya, oleh sebab itulah. Nah, kalau kemudian terjadi bentrok misalnya pelaksanaannya sholat gerhana sama dengan pelaksanaan sholat fardu atau sholat Jumat misalnya. Ya, kalau memang dikhawatirkan sholat fardunya itu keluar waktu seperti sholat maghrib dan sholat subuh itu kan sempit, maka didahulukan sholat fardunya dulu baru mengerjakan sholat gerhana. Tapi kalau kemudian waktunya kok panjang, maka mengerjakan sholat gerhana lebih dahulu, lebih utama dibanding dengan mengerjakan sholat fardunya. Kalau kasus Jumat, maka pengerjaannya adalah melaksanakan sholat kusuf dulu, sholat gerhana dulu, lalu setelah itu melaksanakan khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat. Karena tidak boleh kemudian ini diniati sebagai khutbah Jumat plus khutbah gerhana, karena dua amalan yang disatukan adalah fardu dan sunnah, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini melaksanakannya adalah niatnya khutbah Jumat hanya saja muta'arridun lil kusuf, menjelaskan tentang masalah gerhana. Setelah itu selesai, baru kemudian melaksanakan salat Jumat. Ya, salat Jumat. Ya, ini yang dilakukan. Kalau seandainya itu ada dalam kitab Al-Umnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kemudian salat fardu misalnya pas waktu subuh ataupun waktu maghrib bersamaan dengan gerhana, laksanakan dulu salat fardunya, setelah itu baru mengerjakan gerhana karena waktunya sangat mepet sekali. Demikian, mudah-mudahan manfaat penjelasan singkat ini menambah wawasan bagi kita semuanya, bagi antum dan bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada tempat yang mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.